orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Hore! Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya apa? Tuhan Yesus setia. Selalu percaya apa? Tuhan Yesus berkati. Selalu percaya apa? Selalu percaya Tuhan Yesus sembuhkan. Amin. Hari ini adalah panggilan pertobatan untuk setiap jiwa, supaya meninggalkan hidup yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang tidak memuliakan Tuhan Yesus. Mari tanggalkan. Datang pada Tuhan Yesus, dialah yang mengampuni dosa-dosa kita dan memberkati hidup yang baru. Darahnya tercurah untuk pengampunan dosa setiap orang. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau karena Engkaulah alasan kami hidup. Kami rindu untuk meninggalkan cara hidup yang lama, masuk dalam pertobatan, karena inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kami hari ini, supaya keadaan kami baik dan juga situasi hati kami yang benci, yang marah, yang dendam, yang membuat kami sakit, susah, terbelenggu, terikat, free oleh kuasa darah Yesus Kristus yang suci, yang kudus. Kami semua hidup dalam kasih karunia dan pertobatan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih Tuhan kasih kesempatan hidup, ini semua karena kasih sayang dan anugerah Tuhan. Mari kita hidup di dalam pertobatan sungguh-sungguh. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku,
ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Puji Tuhan. Tuhan, Engkaulah alasan kami hidup hari ini. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan hidup untuk-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Puji Tuhan. Tuhan baik. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semuanya. Kesetiaannya menemani seumur hidupmu. Amin. Tuhan pegang erat kami. Tuhan pegang erat tangan kami. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. I love you, Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Komentar-komentar yang sangat romantis. I love you, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Ketik rame-rame, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Hari-hari ini kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Kata bersama-sama, aku mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Amin. Halo semuanya, pemirsa terkasih.
Sehat-sehat lah semuanya ya. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk mensenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Ya Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami. Hidup ini selalu rindu untuk senangkan hati-Mu saja. Siang malam ku renungkan kebaikan-Mu, tidak pernah berkesudahan. Kasih dan setia-Mu ada menemani kami semuanya. Amin. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Mari mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwamu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Bapak Ibu terkasih, ada hadirat Tuhan tengah-tengah kita. Jangan tukar Yesus oleh apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Karena Tuhan Yesus lebih dari segala sesuatu. Siap menerima pesan firman Tuhan tentang pertobatan? Amin. Amin. Marilah kita siapkan hati kita
untuk menerima firman Tuhan, dan semua kita boleh hidup di dalam pertobatan. Ketika ramai-ramai pertobatan. Ketika ramai-ramai pertobatan. Kami siapkan hati kami ini untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Ya Tuhan Roh Kudus, berfirmanlah, karena kami rindu boleh mengalami firman-Mu. Amin. Firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita yang baru dan pelita di setiap hati yang gelap. Puji Tuhan. Pertobatan Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan menerangi setiap jalan hidup orang benar. Orang percaya Engkau tidak dalam kegelapan. Amin. Time for Bible. Senang sekali ya, bersyukur banget. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Halo semuanya, Shalom. Seperti pesan dari awal, Roh Kudus menegur saya, dan saya mau taat menyampaikan apa yang menjadi suara Roh Kudus dalam live streaming ini. Para nabi, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, mereka menyampaikan satu pesan yang menggoncang dunia. Pesan pertobatan adalah pesan keselamatan, dan itu selalu disuarakan kitab suci. Dan kita melihat bersama-sama bagaimana para nabi mensuarakan pertobatan. Rema yang akan Bapak Ibu dapatkan hari ini menjadi sebuah introspeksi, baik kita sebagai orang percaya, jemaat, ataupun gereja Tuhan, hamba Tuhan, dan pekerja-pekerja dalamnya. Apakah kita hidup dalam pertobatan yang melayani? Apakah kita menyampaikan pesan pertobatan, keselamatan? Masihkah? Atau yang lain? Marilah kita melihat firman Tuhan. Ada begitu banyak, ya, saya ambil beberapa contoh bagaimana dalam kitab suci para nabi, baik nabi besar, nabi kecil. Besar kecil ditentukan berapa banyak kitab yang dipercaya. Ya, seperti Amos, ya, nabi kecil. Yesaya, nabi besar. Maksudnya besar kecil itu berapa banyak kitab yang dipercayakan. Sebut saja Yesaya 31 ayat yang ke-6. Bapak Ibu bisa tolong ketik ayat-ayat ini secara cepat, lalu bantu siarkan. Share, saya ucapkan, saya buka, saya baca dari Yesaya 31 ayat 6. Di sini Nabi besar Yesaya mensuarakan firman Tuhan tentang pertobatan. Kitab suci mengatakan, bertobatlah
Hai orang Israel, kepada dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Demikian pun juga Nabi Yeremia. Yeremia 25 ayat yang kelima. Ada tertulis, ya silakan. Saya tunggu supaya semuanya dapat bagian, baik yang lihat langsung maupun juga yang men-sharekan ke teman-temannya. Yeremia 25 yang kelima, firman Tuhan, kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Demikian pun kita diingatkan dan dikasih tunjuk bagaimana dengan Yehezkiel. Yehezkiel pun menyampaikan pesan yang sama tentang pertobatan. Tercatat, saya ambil satu saja dari sekian banyak. Yehezkiel 14 ayat yang ke-6. Puji Tuhan, silakan diketik. Yehezkiel 14 ayat yang ke-6. Ada tertulis. Karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan, bertobatlah. Kembali, Yesus pun menyerukan pesan pertobatan. Berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang kecil. Saya menyampaikan juga seruan pertobatan dari Hosea yang tercatat dalam Hosea 14 ya ayat 2. Dikatakan Hosea 14 ayat 2. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bukan hanya Hosea, tidak berhenti sampai di situ. Sakaria juga menyampaikan hal yang sama. Tercatat dalam Sakaria 1 ayat yang ke-6. Ini semua nabi-nabi yang mensuarakan pertobatan. Sakaria 1 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Ada tertulis, tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sejak perjanjian lama, Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk menyampaikan pertobatan. Sekarang kita masuk di perjanjian baru. Di Matius pasal 3 ayat 2. Mula-mula Yohanes Pembaptis juga dia mensuarakan pertobatan.
tercatat dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua. Silahkan diketik Matius 3 ayat yang kedua. Yohanes Pembaptis mensuarakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah, karena tidak lama lagi Tuhan akan datang sebagai hakim dalam dunia ini. Dan sebagai mempelai bagi kekasih-kekasih hatinya yang hidup di dalam Dia. Itu tercatat di Matius 3 ayat 2 ya, pesan Yohanes tentang pertobatan. Yesus Kristus Tuhan kita juga menyampaikan satu pesan yang menggoncang dunia, termasuk orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang di zaman itu banyak membuat aturan dan aturan yang mereka buat untuk bisa menghakimi sesamanya. Mereka menjadi tuan dari jiwa-jiwa yang seharusnya semua harus bersikap sebagai hamba maupun anak di hadapan Tuhan, Bapa sebagai ahli warisnya. Maka Yesus datang ke dalam dunia ini menyampaikan pesan yang menggoncang dunia. Itu pesan pertobatan. Tercatat di dalam Injil Matius. Saudara bisa ketik Matius 4 ayat yang ke-17. Matius 4 ayat 17. Ada tertulis, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Puji Tuhan, Yesus Kristus memperkatakan, menserukan, mengajak seisi dunia untuk bertobatlah, karena kerajaannya akan datang di dunia ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan rasul-rasul? Banyak sekali. Katakanlah di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Silakan saudara ketik lalu siarkan. Ini ayat-ayat yang mengajak orang-orang bertobat dan masuk surga. Ayat-ayat yang menyelamatkan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Ada tertulis, jawab Petrus kepadanya, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Murid Tuhan Yesus, Rasul Petrus mengatakan pesan yang sama, pertobatan, supaya mereka yang sudah bertobat memberi diri dibaptis. Saya hamba Tuhan menyampaikan pesan yang sama, bertobatlah. Dan kalau engkau terima Tuhan Yesus, mari beri dirimu dibaptis. Nanti saudara bisa datang dalam kebaktian minggu yang dimana pastor pimpin di Balikpapan, akan ada pembaptisan. Setiap hari Minggu, setiap jiwa yang mau percaya Tuhan Yesus bertobat, kita baptiskan dalam nama Yesus untuk
pengampunan dosa-dosa mereka, dan mereka akan menerima karunia Roh Kudus untuk dipimpin hidup baru. Puji Tuhan, terima kasih Lydia, Langoy, dan semua Bapak Ibu sekalian yang banyak sekali memberikan komentar, kesaksian, ya, reward, gift. Terima kasih. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu ataupun menyebut satu persatu namanya, tapi saya berterima kasih, ya. Terima kasih. Bahkan nanti kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, Tuhan berpesan lewat malaikat-malaikatnya agar menyampaikan pertobatan kepada jemaat-jemaatnya. Tercatat satu lagi ya. Kita lihat di sini. Wahyu 2 ayat 5. Sebenarnya banyak sekali, cuman saya mewakilin satu supaya kita bisa dari sejak zaman para nabi, Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus, Rasul, bahkan malaikat menyuarakan kepada jemaatnya. Wahyu 2 ayat 5. Di sini disorak kepada jemaat di Efesus. Ya. Wahyu 2 ayat 5 ada tertulis, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini malaikat Tuhan suruh kepada malaikat bicara kepada jemaat di Efesus. Berarti jemaat juga perlu hidup dalam pertobatan. Jemaat juga perlu mendengar pesan pertobatan. Gereja juga perlu untuk bertobat. Pesan ini menegur saya secara pribadi, yang mana beberapa hari ini kan anak saya yang weaver, yang selama ini bantu teks multimedia, tampilkan ayat-ayat yang kita baca ataupun lirik pujian saat Pastor pimpin kebaktian minggu di Grace Balikpapan. Kami tidak mempunyai tim yang hebat-hebat seperti gereja yang lain. Mungkin karena dari hal sederhana ini, Tuhan leluasa berbicara kepada saya dalam berbagai macam keadaan. Seperti pesan ini saya dapat ketika beberapa minggu lagi anak saya kan mau pergi kuliah. Spanix juga yang biasa bantu pegang kamera itu juga pergi kuliah selama 4 tahun. Puji Tuhan dapat kesempatan kuliah, ambil sarjana hukum. Saya bilang sama anak Spanix, kamu jadi hakim ya atau jaksa, bantu orang-orang susah. Ya, jika Tuhan izinkan kamu bantu orang-orang susah. Ya, biar hati Tuhan yang kasih kepada dedimu ini, kamu gak harus seperti saya. Saya gak mewariskan apapun juga pelayanan selama saya Tuhan pasti pakai.
melayani. Tuhan sudah nggak pakai, ya sudah. Saya tidak berpikir mewariskan. Seperti mungkin orang-orang mewariskan pelayanan ke anaknya. Saya tidak. Tapi saya bilang, kalau kamu nanti jadi hakim, kau harus peduli kepada orang-orang susah. Bela hak-hak mereka. Lalu saya mulai berpikir, nanti kalau misalnya anak saya pergi kuliah, lantas siapa yang pegang itu multimedia untuk tampilkan lirik pujian ataupun juga teks ayat suci firman Tuhan? Saya berpikir nanti bagaimana ibadahnya kalau tidak ada disupport oleh multimedia. Nah, dari hal ini Roh Kudus Tuhan Bapakku menegur saya, mengingatkan saya bahwa kita harus berani kembali kepada pesan mula-mula Yesus Kristus yang menggoncang dunia. Hendaklah kamu tidak seperti orang-orang Kristen duniawi. Coba kau perhatikan sekelilingmu sekarang, sebagian besar undangan orang-orang datang ke gereja bukan lagi suara diperdengar pertobatan. Bukan lagi mengajak orang untuk bertobat. Gereja-gereja sebagian besar tidak lagi mewartakan suara pertobatan. Malah kalau saya kembali mengingat gereja di sekitar di mana saya ada atau saya melihat di TikTok ramai, di media sosial, YouTube ramai, Facebook ramai, juga di Instagram ramai. Ketika gereja hadir yang ditawarkan bagaimana menjadi sebuah mini konser atau konser rohani yang menarik. Mereka berupaya supaya orang-orang datang dan mengalami vibes, suasana-suasana yang menyentuh hati mereka. Mereka memainkan musik-musik minor, lalu orang-orang tersentuh dan menganggap itu semua adalah Roh Kudus yang memberikannya. Padahal mereka sedang menyentuh perasaan orang dengan musik atau stage atau konser rohani, ataukah undangan-undangan yang membuat mereka supaya betah di gereja yang harusnya Tuhan mau supaya mereka justru keluar menjangkau jiwa dengan pesan-pesan pertobatan. Bukan lagi mereka menyampaikan bagaimana hidup dalam kebenaran, tinggalkan dosa dan bertobat, tapi mereka justru bagaimana mereka bicara soal memperbaiki interior gereja, bagaimana mereka bisa memperluas cabang-cabang yang ada, jemaat yang dilatih harusnya kebenaran firman, tinggalkan dunia serupa dengan Yesus, tapi bagaimana mereka akhirnya diminta untuk mendukung pelayanan dari gereja tersebut, memperindah, ya, mereka pakai musik-musik yang menyentuh hati, lalu dengan alat-alat musik, ya, bukan lagi dengan pujian surgawi, tapi mungkin dengan merek-merek seperti Shure,
JBL sorgawi yang mewah-mewah supaya orang-orang datang dan memenuhi bangku gereja. Tapi pesan pertobatan sudah tidak disampaikan lagi. Ini ironis. Dan ketika saya diingatkan hal ini, saya harus berani. Sekali lagi dalam hal kenekatan, saya harus berani. Kalau kemarin saya mulai pelayanan tanpa disupport oleh alat musik, ada atau tanpa, saya melayani Tuhan Yesus. Sekalipun sederhana, Tuhan sertai. Kalau Tuhan izinkan nanti sampai bulan Agustus anak saya sekolah kuliah di luar kota dan tidak ada yang memegang multimedia. Ada beberapa, saya ketika infokan kemarin, sampaikan yang mau sukarela silakan datang, yang mau belajar, anakku pun juga tidak terlalu pintar dalam hal multimedia, ya ladang bakti, jangan macam-macam nuntutnya, tapi kalau engkau merasa punya skill, punya alat laptop, punya kemampuan, engkau background mungkin sarjana komputer, dan engkau mau minta tunjangan setiap bulan berapa, kita sanggupin, mari berkaryalah dalam pelayanan ini. Puji Tuhan. Tapi yang datang beberapa ini kayaknya belum bisa, ya, tapi punya hati, ya, sambil jalan. Tapi semisal nanti di bulan Agustus dan ternyata anak saya harus kuliah dan tidak ada yang pegang multimedia, saya akan tetap jalan. Saya harus yakin dengan pesan ini dan teguran ini kepada saya bahwa suatu pelayanan harus tetap jalan, ada atau tanpa tim musik, ada atau tanpa support daripada multimedia di layar proyektor apakah namanya itu, saya tetap harus mensuarakan pertobatan. Dan kalau Tuhan izinkan masih pakai saya dalam hal doa-doa banyak yang mengalami kesembuhan, saya tetap sampaikan pertobatan. Saya yakin dan percaya bahwa orang-orang datang ibadah, mereka sebetulnya haus dan lapar tentang pertobatan. Tapi seringkali yang saya lihat hari-hari ini adalah orang-orang yang selalu datang di beberapa gereja, mereka hanya mau dipuaskan kebutuhannya, dipuaskan keinginannya, dijawab doanya, tapi mereka tidak mau meninggalkan hidup yang lama. Ya, ada yang berkata, Pak Pester, kalau bisa pegang sendiri. Maunya sih seperti itu. Tapi saya terbatas sekali karena kalau hari Minggu saya yang pegang musik pakai tangan saya operasionalkan. Saya juga yang pegang mixer, ya. Tapi tidak mungkin saya bersamaan juga bisa pegang multimedia di belakang. Itu ada jarak antara panggung dengan ruang kontrol untuk multimedia. Ya, kalau semisal bisa, saya pasti mau Tuhan. Pakailah saya all out. Semua apa yang Tuhan kasih, saya mau Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Cuma kan manusia ada batasnya aja. Iya, saya akan melayani Tuhan. Ada atau tanpa support system, sebisanya saya, semaksimal saya all out. Saya tetap melayani Tuhan. Seberapa ada berkat yang saya ada, saya kasih makan orang miskin, kasih makan tamu-tamu. Seberapa yang ada, fasilitas yang ada, saya tetap melayani. Saya tidak mau tergantung daripada orang lain. Saya tidak mau hanya berpikir bagaimana menyajikan stage yang mewah, panggung yang gemerlap, tampil orang bergembira, tapi pesan yang inti yang menggoncang dunia tentang pertobatan saya lupa sampaikan. Kira renungan ini
bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan kalau engkau ada di satu gereja yang baik, gereja yang lengkap, gereja yang tim yang supportnya luar biasa, bertumbuhlah di sana. Dan juga kiranya setiap gereja juga menyampaikan bukan hanya bagaimana supaya jemaat tenang, nyaman, duduk dengan interior yang mewah, tapi lupa menyampaikan tentang pertobatan. Puji Tuhan. Setelah ini saya akan memenuhi undangan dari sekelompok hamba Tuhan dari luar kota untuk berbincang-bincang sambil sarapan pagi. Yang mana juga mereka meminta saya supaya siang hari ini bisa berfellowship dengan kaum bapak dan menyampaikan sharing kepada komunitas kaum bapak dalam pertemuan fellowship supaya bisa saya share bagaimana pelayanan ini bisa kita saling berbagi. Dan saya pun akan sampaikan tentang pertobatan. Kadang-kadang kita terlalu pikir banyak sekali kita mau siapkan ini pakai artis. Saya nggak anti dengan artis ya, talent. Kita harus berpikir harus mewah, harus sound system yang mahal, harus kita siapkan suasana lampu gemerlap, kita bikin seperti konser gelap-gelap dengan parlet ada asap-asapnya gitu. Ya, tidak salah penuh sih, tapi bukan lagi itu sebetulnya intisarinya orang datang ibadah. Gereja Tuhan harus menyampaikan tentang pertobatan. Yang saya melihat hari-hari ini adalah pesan-pesan yang harusnya disampaikan di TikTok atau di panggung motivasi, panggung motivator, justru disampaikan di dalam gereja. Saya juga mau bertobat. Saya juga mau berubah. Tuhan bimbing, pimpin lidah mulut bibirku. Saya sampaikan firman ini boleh mengubah setiap hati mereka. Dan kalau hati mereka berubah, saya percaya aliran kesembuhan pasti memberkati mereka semua yang membawa kelegaan. Terima kasih buat semua supportnya. Mereka berkata, Pastor Andi tetap sederhana. Pesannya disampaikan, kami semua terberkati. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saudara bisa komen dari pesan yang sampaikan ini, tapi tidak untuk menghakimi. Saya pun sampaikan ini bukan berarti saya sudah sempurna. Saya pun juga hanya terus belajar dari pengalaman. Tuhan ingat saya, ada atau tanpa yang support multimedia, kamu tetap melayani. Karena orang-orang datang ke gereja bukan cari sound system yang mewah, bukan cari panggung yang mewah, bukan cari sesuatu yang seperti duniawi tawarkan, tapi mereka rindu, haus dan lapar pesan surgawi yang menggoncang dunia, yaitu pesan keselamatan, pesan pertobatan. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi saudara. Kalau merasa terberkati, tolong bisa dibagikan. Dan dibagikan ini tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan, tetapi kiranya bisa kita saling menguatkan supaya sama-sama kita melayani Tuhan Yesus dan sama-sama mewarisi kerajaan surga. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur boleh dengar firman-Mu serta sharing yang mengajak kami bertobat. Kami tidak mau serupa dengan dunia, kami mau semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami. Kami ikut teladan-Mu ya Tuhan, bukan siapa-siapa. Yesus, kami percaya firman-Mu sudah menjamah setiap hati kami menjadi baru. Dan pesan pertobatan ini akan terus dibicarakan, disorakan sampai Yesus Kristus datang sebagai hakim yang adil dalam dunia ini untuk memberikan upah kepada orang yang bertobat, orang yang hidup benar, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan hakimi mereka yang tidak mau bertobat, yang mereka menolak Yesus, mereka akan mendapat upah yaitu kematian kekal.
Kami berdoa bagi setiap pemirsa sekalian dimanapun berada. Setiap kita, mari kita mau bertobat sungguh-sungguh, tinggalkan apa yang Tuhan tidak suka, lakukanlah apa yang Tuhan mau, dan jauhilah semua larangan-larangannya. Dan berbuahlah dalam Roh Kudus, engkau pasti dapat kesembuhan, engkau pasti dapat kelegaan, engkau pasti mendapatkan hidup yang baru, hatimu pasti dipulihkan ketika engkau sungguh-sungguh bertobat dari cara hidup yang lama, pikiran, perkataan maupun sifat dendam, iri, dengki. Tanggalkan, buang semua dari hidupmu, karena semua itu membuat penyakit yang bersarang di tubuh Anda sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus yang manis, bimbinglah, pimpinlah, urapilah, penuhilah kami saat ini dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus, Rohama Harama, Hekara, Nasaku, Hekarama, Roh Kudus yang manis, bimbinglah kami semua dalam kehendak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh amat bersyukur buat firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Amin. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan dengan pelayanan doa berkat untuk air minum dan minyak. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau dibantu untuk diberkati air minum dan minyaknya, puji Tuhan, mari saudara bisa angkat seperti ini sekarang. Puji dan syukur, puji Tuhan, kami berdoa dan memberkati setiap air minum di tangan mereka, di tangan kami, dan minyak ini. Diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu engkau sakit, minum air doa dan minyak urapan yang oleskan, ada kesembuhan ilahi yang mengalir. Demikian pun juga bagi orang tuamu, anak atau kerabatmu yang sakit kenalanmu, engkau berikan air doa ini, mereka boleh mengalami kesembuhan ilahi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, airnya sudah diberkati, bisa diminum, bisa dikasih kepada orang lain dengan cuma-cuma. Senang sekali ya, segar banget, sehat banget, semua senang ya. Puji Tuhan, senang karena kita mau hidup baru, senang karena kita mau hidup dalam pertobatan, senang karena kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Ya, siapa nih yang merasa terberkati dengan share apa yang saya sampaikan hari ini? Puji Tuhan. Ya, terima kasih ya. Semua tolong kalau sudah terberkati di share kembali pesan ini supaya pertobatan ini menjadi pesan utama di akhir zaman. Supaya neraka itu kosong, surga penuh jiwa-jiwa yang bertobat. Makasih Wonder Woman. Wonder Woman bless you. Dan semua pemirsa, ada Harley Natria, Hendarsa, Jenerla, Gunawan, Maria, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada di sana juga Esther, ada Agna. Saya menyapa Okta Siagian, puji Tuhan, ya. Ada di sana juga Opun Jua. Senang sekali bisa menyapa opung-opung terkasih ya. Opun Kardosi Hite, ya. Opung Inah Panggabean,
Opun Jose, Opun Katrina, dan banyak sekali opun-opun ya, yang kadang menyapa saya, puji Tuhan ya. Opun Maria Selomita, saya menyapa juga. Halo, ucapan kasih untuk Bapak Joni Wijaya, puji Tuhan ya. Dan semua yang terkasih, senang sekali Ibu Yohana, Ibu Berta, Ibu Lili Mama Rimbing, puji Tuhan Bapak Richard Saud ya, terima kasih. Bapak keluarga Sipayung, puji Tuhan Tasya, terima kasih. Tasya Simanjuntak 58, puji Tuhan. Merita, Tonijo, mamahnya, makasih Epiku, Anom, terima kasih semuanya, puji Tuhan. Puji syukur. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum pastor akan tutup dengan doa berkat, saya mau sampaikan dulu nih beberapa kesaksian yang saya terima sejak di Time for Testimony. Yang pertama saya baca kesaksian ada datang dari akhiran 6081 ya. Senang sekali, ini Opun Alden Boru ya, disembuhkan, dan juga dia senang sekali jikalau disapa ya, saya bisa menyapa hari ini. Terima kasih kesempatan yang ada, namun saya pun tidak bisa berjanji bisa menyapa selalu ya, karena yang lain juga banyak sekali, ribuan orang yang antri. Jadi kalau saya sapa hari ini, lain waktu saya lupa sapa, jangan marah ya, nanti katanya pastor lupa atau sombong, tidak, karena saya harus bisa manage waktu. Banyak juga kasihan yang mau disapa seperti Herman Kembuan ini, banyak sekali yang mau disapa ya, Maria Watimena, banyak mau disapa, jadi gantian ya, yang udah disapa nggak usah minta disapa lagi, berbagi ya. Ini Opung Aldeng Boru ini juga bilang anak cucu juga terberkati dengan pelayanan ini. Ini adalah siraman rohani yang memberkati. Makasih. Ada datang dari 0332, Pastor Sapa, Blessing, dan Pangeran. Saya bersaksi, makasih Kelly, bless you, Jane Cahaya Sebu, Andi Sitepu, banyak sekali yang memberkati Boru, Hombi. Saya lanjut ya, testimoni. Jadi ini Blessing dan Pangeran ini mengalami kesembuhan dari sakit di tangannya yang sebelumnya kalau digerakkan kesulitan, sekarang setelah didoakan benar-benar sembuh, puji Tuhan. Next dari 9973, saya bersaksi setelah ikut doanya pas pastor ya, puji Tuhan, dan minum air yang diberkati, saya sudah sembuh dari sakit lambung kronis. Puji Tuhan. Saya Christine dari Jakarta. Ibu Christine, makasih ya kesaksiannya, menguatkan kami semuanya. Next dari 0636, Bapak Pastor, saya selalu setia ikut live-nya Pastor, tidak pernah Pastor sapa saya. Ya udah saya sapa sekarang. Nama saya adalah Rindu. Ya, jadi ini sebetulnya kata-kata yang baik aja sih, cuma saya tidak terlalu suka ya. Bagaimana saya bisa menyapa kalau Bapak Ibu tidak memberitahu kepada saya gitu. Jadi jangan langsung lempar statement tidak pernah disapa, sementara mungkin belum pernah meminta gitu ya. Mintalah, engkau akan diberikan. Dan juga saya kasih contoh, ketika anak saya salah,
itu tidak otomatis dia yang salah gitu. Kenapa bisa begitu? Kan jelas dia yang salah. Iya, tapi nggak otomatis dia yang salah. Lantas bisa saya yang salah. Kenapa? Saya belum memberitahu dia cara yang benar gitu. Nah, kita kadang kan gampang sekali menghakimi. Kok gini, kok gitu. Kita belum memberitahu. Demikian pun kalau anak saya salah, belum tentu anak saya salah. Karena saya belum kasih tahu dia yang benar. Sehingga dia melakukan hal yang salah. Kalau dia ternyata udah diberitahu hal yang benar dan masih bikin salah, baru kita kasih ajaran, didikan, teguran, masukan, ya. Puji Tuhan. Jadi sama hal ini, eh, tidak pernah pastor sapa-sapa saya, padahal saya udah ikut lama. Gimana saya sapa kalau tidak meminta? Yang mengikut ini setiap hari kan Bapak Ibu tahu banyak sekali. Saya berusaha semaksimal mungkin bisa tetap menyapa senantiasa semuanya. Kalau saya ada lupa, tolong diingatkan. Tapi ingatkannya jangan langsung tendensi menyalahkan gitu. Karena belum tentu kita tidak menyapa karena tidak mau atau melupakan. Tapi memang kita tidak tahu namanya gitu kira-kira ya. Baik, saya lanjut lagi. Ini datang dari kesaksian akhiran 3969. Peranti. Ya, ini apakah sama dengan Peranti Bukit yang aktif di medsos komentarnya? Adik Sembai ini sudah disembuhkan. Puji Tuhan berkat doa. Dia sudah keluar dari hospital Sibuh. Terima kasih Pastor atas doanya, adik saya mengalami kesembuhan. Jadi ini datang dari Malaysia atau Sarawak lah sekitar sana. Karena depannya nomor luar Indonesia. Next. 0622. Di sini dia mau bersaksi, nama saya Senti Marbun di Samosir. Saya bersaksi mantu saya bernama Andi Silalahi sudah sembuh, yang mana waktu didoakan ada di ruang ICU. Langsung dipindah ke kamar pemulihan dan sekarang menantuku sudah sembuh. Puji Tuhan, bersyukur sekali Tuhan Yesus sudah memberkati lewat doanya hamba Tuhan, mujizat itu nyata. Sekarang saya sangat rutin ikut live streaming setiap pagi jam 5-an WIB. Berdoa bersama-sama, mau lihat mohon dibaca kesaksian saya, Pastor. Iya, terima kasih. Ibu Senti Marbung. Horas. Kalau nggak Horas, Majua-jua gitu ya. Tapi saya heran juga ya, kenapa kalau saya bilang itu Horas dan kalau yang terima itu orang Nias, bilang kami bukan Horas, kami Majua-jua. Apakah ada latar belakang kisahnya kah? Kenapa mereka harus gitu ya? Mestinya kan kalau menurut saya eh, sama saja, ya kurang lebih lah. Tapi mungkin mereka bilang aku nggak mau, aku menjual-jual, bukan Horas. Kenapa ya? Ada yang tahu kah? Jadi kepo kita. Baik, saya lanjut. Akhiran 5919 dari Ibu Yuli di Depok. Saya mau bersaksi, saya sudah ikut khotbah Pak Pastor live stream ini, dan di mana Pastor tumpangkan tangan, saya juga taruh tangan di perut dan leher yang selama ini kaku sekali. Saya juga pakai minyak, saya oleskan, dan air berkat saya minum. Puji Tuhan, saya sekarang sudah dipulihkan. Perut tidak sakit lagi. Bisa. Hendra Wijaya bilang percuma chat, nggak bisa dibaca, bisa tampil, bisa. Saya udah baca, bisa Pak Hendra Wijaya. Harap sudah normal kembali YouTube ya. Iya.
Iya, sudah baik. Rasanya memang yang di handphone YouTube ini udah habis Ki data internetnya, kasihan. Iya, terima kasih Tony Mobil dan sebagainya. Oke, makasih Ibu Yuliana SMJT. Apa itu Bu? Saya dari dulu kepo sekali. Apa itu SMJT? Singkatan dari Yuliana SMJT itu apa? Kasih tahu dong. Kasih tahu. Nah, kalau kemarin saya baca banyak itu MPLS. MPLS kalau tidak salah ya, masa pengenalan lingkungan sekolah ya, gitu ya. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Maklum kita nggak sekolah juga udah lama sekali. Iya. Puji Tuhan, terima kasih saudara pemirsa yang saya sayangi. Marilah kita angkat tangan dan terima doa berkat untuk masuk di hari yang baru. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada. Dan saat ini terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang, kebajikan, dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang menuntun kita selalu hidup dalam pertobatan dan berbuah-buah dari pertobatan. Hasilkanlah buah-buah dari pertobatan kita semua. Dalam nama Yesus, semua dapat berkat dari Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama, amin, amin. Saya sungguh bersyukur dan mematerikan pelayanan hari ini, dan semua pemirsa boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam pertobatan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh.